Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, Prodi Film dan Televisi Udinus. Siapkan lulusan profesional. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024 356973 kali. Baik, saya kembali ke Sonchan. Sonchan, untuk membuat sebuah film, yang paling dilakukan pertama adalah riset, kemudian menguasai cerita, kemudian menguasai lapangan. Boleh diceritakan detailnya seperti apa? Untuk riset, yang pertama kita harus mengumpulkan data berdasarkan cerita. Jadi yang pertama itu, kalau strategi saya sendiri, saya menentukan, oh saya ingin bikin film tentang hal ini. Nah, kemudian tahap yang dilakukan selanjutnya adalah riset. Riset tentang cerita yang akan dibikin seperti itu. Nah, terus kemudian setelah kita melakukan riset, kita harus memahami nih, maksudnya hal-hal yang kita riset, kita masukkan, maksudnya kita simpulkan, terus kita adaptasi ke sebuah cerita. Itu fungsinya untuk cerita ini mempunyai arsip gitu. Nah, kita harus menguasai hal ini, menguasai cerita. Nah, untuk di lapangan sendiri, karena kita sebagai sutradara, kita harus menguasai lapangan. Itu yang dimaksud berarti kita harus tahu posisi kita masing-masing. Jadi kayak misal, oh saya sebagai sutradara, berarti saya fokus di line produksi sebelah sini. Nah, saya nggak boleh fokus di katakanlah lighting, sound, karena mereka udah ada orang yang mengisi masing-masing dan mereka punya job desk mereka masing-masing dan mereka ada yang mengkoordinasi sendiri seperti itu. Jadi sutradaranya fokus pada ceritanya. Ya. Untuk talentnya, kemampuan untuk actingnya? Untuk talent sebenarnya kita waktu melakukan reading itu ada yang namanya kortel, koordinator talent. Nah, kita kerjasama. Jadi kayak reading itu kita baca naskah sambil melihat si talent ini apakah dia mampu menguasai perannya seperti di naskah, apakah dia cocok dari segi look seperti itu. Nah, kalau misal oke, bagus ini talentnya, ya udah berarti kita lanjut. Oke, jadi tahapannya casting, kemudian setelah casting reading, kemudian acting, begitu ya. Seperti itu. Baik, Pak Ruri, kalau bicara tentang film dan televisi ini, teman-teman yang bergabung atau yang sudah belajar di film dan televisi ini, untuk karir kedepannya seperti apa? Ya, kalau ini kan industri kreatif, jadi industri kreatif saya juga sering menjelaskan ke orang tua mereka ketika awal-awal menitipkan putra-putrinya di kami, bahwa industri kreatif itu beda dengan industri yang industri yang mainstream seperti ini. Ini kan industri yang anti mainstream. Jadi jangan disalahkan ketika kelihatannya anak-anaknya itu banyak tidur. Padahal kalau kejar target produksi itu bisa 3 hari 3 malam nggak tidur. Nah itu jadi memang pola kerjanya itu memang agak berbeda antara orang-orang di industri mainstream dengan industri yang anti mainstream seperti ini. Jadi rata-rata kalau saya lihat dari bisnis prosesnya, saya pernah ke mana itu salah satu studio terbesar di Indonesia ini, rata-rata mereka produksi itu bukan di studio mereka, tapi dilempar ke ya mungkin seperti Mason ini dapat kerjaan. Nah, ketika dapat kerjaan ini seberapa bulan dia larikan pekerjaan ini ke sini. Nah, mungkin kalau nggak ada dalam waktu proses ini hampir siang malam nggak istirahat kan itu. Tetapi suatu saat ketika pas selesai produksi bisa setiap hari kelihatannya hanya di rumah terus. Nah inilah model-model pekerjaan saat ini. Tidak mesti seperti orang kantoran pagi berangkat, kemudian jam 4 sore pulang, rutinitas Sabtu Minggu libur. Itu tidak bisa seperti itu di industri kreatif itu. Jadi industri kreatif kadang-kadang bekerja itu batasan waktunya itu sangat tidak bisa sangat berbeda sekali. Tapi jangan tanya ketika apa yang dihasilkan itu justru menghasilkan nilai yang sangat luar biasa dibandingkan yang tiap hari kerja ke kantor. Adakah perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Udinus? Ya, salah satunya adalah di Bali itu apa ya? Minikino di Bali, kemudian ada juga di tempatnya Son ini apa? Palari Film, kemudian ada CLC dan ada beberapa lagi yang mungkin saya harus buka listnya dulu ya. Di sini. Jadi sudah ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Udinus yang nantinya teman-teman ini bisa untuk magang di sana ya Pak? Iya, betul. Kemudian kalau untuk mahasiswa baru nih yang menonton acara ini, menonton Kampus Corner, ingin menempuh pendidikan di film dan televisi, syaratnya apa saja? Ya, syaratnya yang utama adalah niat.
minat dulu Oke. gitu. Itu yang utama. Karena dulu waktu awal-awal saya mendesain ini, saya tanya sama dosen-dosen yang terlibat dalam pembelajaran ini. Kalau misalkan kaum difabel kira-kira bisa nggak ya Mas kita di sini? Malah teman-teman itu malah dia akan bangga ketika bisa misalkan mohon maaf ada anak yang misalkan buta warna kayak gitu. Itu ya nggak usah dia larikan ke editing dan kamera, kan di situ bisa ada okupasi yang namanya penulis cerita dan seterusnya, itu bisa masuk ke situ. Kalau misalkan secara fisik ya bisa lari juga ke penulis cerita. Jadi kita memang tidak Banyak pintu banyak begitu pintu ya. di situ. Kemudian kalau misalkan mohon maaf yang dari sisi tunanetra misalkan, kan di situ bisa sebagai musik ya, penata musik dan seterusnya itu. Jadi teman-teman itu malah bangga ketika bisa mendidik teman-teman yang mohon maaf kaum difabel ini untuk bisa gabung di tempat kita. Jadi bukan hambatan untuk Bukan bergabung hambatan di untuk film dan bergabung di televisi. televisi. Nanti saya akan lempar ke Soncan, ini apa saja dan sudah berapa banyak film yang dihasilkan oleh Soncan. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, pemirsa. Tetap bersama kami di Kampus Corner, kami akan segera kembali.